Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Surat Al-Kahfi. Sebelumnya tolong dekat-dekat ya, karena banyak kawan-kawan yang masih di belakang ya. Tolong maju ya. Merapat ya. Kita masuk pada ayat yang ke-48. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَأَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Dan mereka, yaitu manusia seluruhnya, akan dipaparkan di hadapan Tuhanmu dengan berbaris. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Sungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian pada kali yang pertama. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kalian menyangka bahwasanya kami sekali-sekali tidak akan menetapkan bagi kalian perjanjian. Ayat ini kelanjutan daripada ayat sebelumnya. Allah bercerita tentang pada hari kiamat ya, di mana Allah mengatakan wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kau akan melihat ya bumi ya dalam kondisi barizah ya, yaitu datar semuanya dan semua manusia dikumpulkan di atasnya, tidak seorang pun yang lolos dari pengumpulan tersebut, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka dipaparkan, wa uridu, mereka dipaparkan, ard artinya dipaparkan, ala rabbika, di hadapan Rabb mereka, soffan, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat untuk lifaslil qada, untuk mulai persidangan ya. Maka wa uridu ala rabbika saffan, maka mereka pun dipaparkan di hadapan Allah dengan bersaf. Ada yang mengatakan satu saf, ada yang mengatakan bersaf-saf, intinya mereka berbaris, bersaf-saf untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah berkata, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Ya. Pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah mengejek mereka dengan berkata, laqad ji'tumuna, sungguh kalian telah datang kepada kami. Kalian mengatakan tidak akan ada hari kebangkitan. Bukan tidak ada, bahkan sekarang sudah tiba di hadapan kami. Dibangkitkan dan sekarang tinggal diperiksa, tinggal disidang. Kama khalaqnakum awwala marrah, dan kalian datang dalam kondisi sebagaimana kami menciptakan kalian di pertama kali, yaitu manusia pertama kali dilahirkan sebagaimana dalam ayat yang lain ya, kama bada'nakum awwala khalqin ya nu'iduh ya. Sebagaimana kami permulakan penciptaan, kami akan ulangi lagi, yaitu manusia tatkala dibangkitkan sebagaimana dia baru dilahirkan, tanpa harta ya, tanpa pakaian, tanpa apa-apa ya. Yang tersisa hanyalah amal soleh. Hanyalah amal soleh. Tapi kondisi mereka dibangkitkan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, belum disunat, buhman, tidak bawa harta sama sekali. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan, manusia dilahirkan dari perut ibunya dalam kondisi demikian, nu'idu, kami akan mengulangi lagi. Dan itulah kondisi manusia ya tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Sungguh kalian telah datang kepada kami, yaitu pada hari kiamat, furada, sendirian-sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali,
wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian meninggalkan seluruh nikmat yang pernah kami berikan kepada kalian di belakang kalian, yaitu harta tidak ada yang dibawa. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan buhman, tidak ada yang dibawa. Jangankan harta, sendal tidak punya. Hufatan, tidak pakai sendal. Jangankan harta, baju tidak punya, uratan, tidak memiliki baju sama sekali. Maka semua dibangkitkan dalam kondisi demikian, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, bahkan belum disunat. Untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah mengatakan kepada mereka, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida, dan kalian menyangka bahwasanya kami tidak akan membuat bagi kalian perjanjian, yaitu perjanjian hari kebangkitan kalian. Waktunya kapan Allah sudah tentukan. Perjanjian kapan kalian dikumpulkan Allah sudah tentukan. Jadi Allah sudah buat perjanjian dan Allah akan menunaikan janjinya tersebut. Manusia ada saatnya mereka akan dibangkitkan dan ada saatnya Allah menepati janji akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Sementara orang musyrikin mereka mengingkari ini semua. Kata mereka enggak ada. Tiba-tiba kata Allah, wa laqad ji'tumuna, kalian telah tiba di hadapan kami. Setelah itu Allah sebutkan kondisi yang menakutkan pada hari kiamat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab. Wudi'al kitab. Tatkala catatan diletakkan, yaitu diletakkan kepada manusia. Ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kiri. Wa wudi'al kitab. Al-kitab di sini alif lam adalah al-istighraq, yang artinya dan diletakkan seluruh catatan amal yang dicatat selama ini oleh malaikat. Maka pada hari kiamat kelak diletakkan pada semua orang. Apa yang dialami oleh orang-orang mujrimin, yaitu orang-orang pelaku dosa. Dan biasanya dalam Al-Quran, kalau Allah mengatakan al-mujrimun, al-mujrimin, maksudnya orang-orang kafir. Maka bagaimana kondisi mereka? Kata Allah, fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Maka kau akan melihat orang-orang yang pelaku dosa akan ketakutan dengan apa yang terdapat dalam buku catatan amal tersebut. Mereka ketakutan karena mereka tahu mereka melakukan dosa. Dan pada hari kiamat Allah akan membuat mereka ingat dengan seluruh dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'ati tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jika telah tiba malapetaka yang besar itu pada hari kiamat, maka manusia akan ingat seluruh yang pernah dia kerjakan. Para pelaku dosa, mereka ingat seluruh yang pernah mereka kerjakan. File mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya ingat mereka kuat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum dibuka buku tersebut mereka sudah ketakutan. Ya, mereka sudah ketakutan. Apalagi tatkala dibongkar di hadapan mereka. Mereka takut karena mereka ingat apa yang telah mereka kerjakan dan mereka tahu semua telah tercatat. Yang kedua, mereka takut dipermalukan di hadapan khalayak. Karena orang-orang kafir dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ketakutan yang berkumpul pada diri mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata setelah mereka dibukakan, mereka lihat Allah mengatakan iqra kitabak. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Sungguhnya cukuplah engkau menjadi penghitung pada hari tersebut. Engkau menjadi saksi juga. Catatannya semua terbuka Kata para ulama, semua orang akan bisa membaca catatan amalnya. Baik orang yang pandai baca atau yang buta aksara, dia akan bisa baca pada hari tersebut. Namun kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, apakah catatan tersebut berupa tulisan atau catatan tersebut berupa visual. Karena itu semua mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saja flash disk kecil bisa menyimpan berbagai puluhan giga yang berisi berbagai macam file video, visual banyak sekali. Maka mudah bagi Allah untuk membuka catatan amal manusia pada hari kiamat kelak. Apakah berupa tulisan ataukah berupa visual, wallahu alam bishawab. Yang penting kata Allah, yalqahu mansyura, dia akan mendapati buku tersebut langsung terbuka. Dia tidak mau buka pun terbuka di hadapan dia. Allah berkata, iqra kitabak, bacalah catatanmu. Maka dia ketakutan
Setelah dia baca, ternyata semua perkara-perkara diperlihatkan oleh Allah, bahkan yang kecil-kecil. Maka kata Allah, wa yaquluna ya wailatana. Mereka berkata, celaka kita, mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu perkara yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya tercatat oleh kitab tersebut. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan semua hadir di hadapan mereka. Ini saya katakan bisa jadi berupa tulisan, berupa teks, bisa jadi berupa apa? Visual. Kita enggak tahu. Tapi akan dibuka catatan tersebut. Kata Allah, wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan nampak hadir di hadapan mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Di sini dalil menunjukkan bahwasanya dosa ada dua model. Ada saghirah, ada kabirah. Ada dosa kecil, ada dosa apa? Besar. Dan kitab ini ya menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang mujrimin ini diperlihatkan dosa-dosa kecilnya dan mereka tahu mereka akan binasa gara-gara dosa kecil tersebut, terlebih lagi terhadap dosa-dosa besar. Sebagian ulama berpendapat, fatarul mujrimin, kau akan melihat para pendosa, termasuk di sini adalah para pelaku maksiat dari kaum muslimin. Tadi sudah saya sampaikan, kebanyakan mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan, kalau datang lafal mujrim dalam Al-Quran, maksudnya orang kafir. Maksudnya orang apa? Orang kafir. Mujrim secara bahasa artinya pelaku dosa. Tetapi istilah mujrimin, mujrimun dalam Al-Quran maksudnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir jelas. Mereka disiksa karena dosa besar dan mereka juga disiksa karena dosa apa? Dosa kecil. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang di neraka sakor, ma salakakum fi sakor, apa yang buat kalian masuk dalam neraka sakor? Maka orang kafir berkata, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat. Ini membuat tidak salat kami membuat kami masuk neraka jahanam. Walam naku nut'imul miskin, kami dahulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Pelitnya mereka tidak beri makan kepada fakir miskin juga dosa membuat mereka masuk apa? Neraka jahanam. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dahulu tenggelam dalam menjelek-jelekan Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu juga mendustakan adanya hari kebangkitan. Jadi ternyata mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Baik dosa-dosa berkaitan dengan akidah, mendustakan hari kebangkitan, bahkan dosa yang berkaitan dengan amaliyah, pelit, tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ayat ini lebih detail lagi menunjukkan bahwasanya mereka akan disiksa gara-gara dosa besar dan gara-gara dosa kecil. Makanya ditampakkan Allah Maha Adil. Saya sering sampaikan hal ini. Makanya di neraka ada namanya darokat. Kalau di surga darajat, naik ke atas, di neraka darokat. Tidak semua orang kafir sama. Orang kafir yang baik, murah senyum, suka menolong, ya, nerakanya lebih di atas. Orang kafir yang brengsek, ya, kemudian suka mengganggu kaum muslimin, mau mengambil daerah kaum muslimin, mengambil laut kaum muslimin, nerakanya lebih di mana? Di bawah, ya. Ya, beda antara orang kafir yang baik dengan orang kafir yang apa? Mujrimin, yang menzalimi, berbuat zalim. Sampai dosa-dosa kecil pun Allah kumpulkan. Jadi antum kira cuma antum saja nanti yang dihisap oleh Allah gara-gara lihat cewek, orang kafir juga. Lihat cewek, aurat orang, dihisap oleh Allah tidak? Dihisap. Dihisap. Makanya mereka berkata, "Mali hadzal kitab? Kitab apa ini? Menakjubkan sekali. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa." Tidak ada perkara kecil yang besar kecuali dia catat semuanya. Ya, kecuali dia catat semuanya. Jadi ini dalil menunjukkan ada dosa kecil, dosa besar. Nah, sebagian ulama memandang mujrimin, fataral mujrimin, kau melihat para pelaku dosa, termasuk juga adalah kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa. Namun timbul pertanyaan, bukankah Allah mengatakan, ya, orang-orang beriman kalau melakukan dosa-dosa kecil, ya, kemudian dia menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan terampuni. Ya. Dan ini dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, seperti kata Nabi SAW, salawatul khams wal umrah, Ramadan ila Ramadan wal umrah ila umrah, kafaratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat yang lain,
puasa Ramadan yang satu sampai Ramadan yang lain, umrah yang satu sampai umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti dosa-dosa kecil diampuni. Demikian dalam Al-Quran sudah pernah kita sampaikan dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Itu orang-orang yang mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji, kecuali dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau mujrimin di sini maksudnya orang-orang kafir, jelas. Dan ini pendapat mayoritas apa? Ulama. Bagaimana kalau mujrimin di sini dimaksudlah orang-orang Islam? Kenapa Allah perlihatkan dosa-dosa kecil? Bukankah telah dimaafkan dosa-dosa kecil jika seorang meninggalkan dosa-dosa besar? Jawabannya, kalaupun orang-orang Muslim meninggalkan dosa melakukan dosa-dosa kecil dan dosa kecil mereka sudah diampuni, tetap Allah akan tampakkan untuk menunjukkan rahmat dan karunia Allah kepadanya. Dinampakkan kemudian dimaafkan, dinampakkan kemudian dimaafkan. Tapi ala kulli hal, pendapat yang lebih tepat, mujrimin di sini maksudnya adalah orang-orang apa? Kafir. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Taib. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mereka berkata, celaka kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ini kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil pun semua dicatat. Ya. Kenapa didahulukan dosa kecil sebelum dosa besar? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab macam apa ini? Tidak ada yang kecil-kecil maupun yang besar kecuali dia catat. Ada beberapa hikmah kata para ulama tafsir. Kenapa didahulukan penyebutan dosa kecil baru kemudian dosa besar? Karena yang pertama, kata mereka, kata para ulama, karena yang membuat mereka takjub adalah dosa-dosa kecil. Mereka menyangka yang tercatat cuma yang besar-besar. Ternyata yang kecil-kecil juga apa? Tercatat. Lirikan mata, ya, bisik-bisikan yang haram, ya, sogok-sogok kecil-kecilan. Disangka hanya korupsi yang besar-besar, korupsi kecil-kecilan pun apa? Semuanya terlihatkan. Jadi mereka kaget, mereka tidak duga ternyata yang kecil-kecil pun diperlihatkan pada hari kiamat. Ini sebab pertama. Sebab kedua, ya, untuk menunjukkan kalau yang kecil-kecil saja yang tercatat, apalagi yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil saja tercatat, apalagi yang besar-besar. Yang ketiga, sebenarnya Allah mengatakan ini isyarat bahwasanya sebab kalian terjerumus kepada yang besar-besar karena kalian melakukan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kalian melakukan terkecil terlebih dahulu. Contoh seorang tidaklah berzina kecuali dengan penglihatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, awal dari kebinasaan adalah penglihatan. Tidaklah terjadi zina kecuali apa? Penglihatan. Gara-gara tidak menjaga pandangan, akhirnya pelan-pelan akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Ya. Oleh karenanya, inilah 3 hikmah. Ya. Kenapa didahulukan dosa kecil, baru kemudian dosa besar. Ada yang bisa ulang? Ada yang bisa ulang? Hah? Selain antum, siapa? Coba, yang pertama apa? Hah? Iya, tiga hikmah kenapa disebutkan dosa kecil sebelum dosa besar. Yang pertama apa? Ulang, yang pertama apa? Karena suatu kecil dapat diperlihatkan, maka dia kaget. Yang kedua, yang kecil tercatat, apalagi yang besar-besar. Yang ketiga apa? Belum dicatat. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwasanya dosa-dosa kecil itulah yang mereka lakukan yang mengantarkan kepada dosa-dosa besar. Antum siapa namanya? Nanti insyaAllah 2 minggu lagi saya kasih hadiah ya. Tafsir juz 29 ya. InsyaAllah nanti ambil di panitia. Kalau saya lupa, tagih di panitia ya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan hadir di hadapan mereka. Di sini Allah mengatakan amal, apa yang mereka amalkan nampak di hadapan mereka. Banyak orang menyangka namanya amal
Jadi kata Allah, mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan di dunia hadir di hadapan mereka. Banyak orang menyangka namanya amal cuma perbuatan tubuh, mukul, melihat, ya, mendengar itu amal. Tidak. Kata para ulama, amal di sini umum. Di antaranya Syaukani rahimahullahu taala, di antaranya As-San'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Uddah, ya. Dia mengatakan amal di sini umum. Termasuk amal tubuh di antaranya pandangan mata, gerakan tangan, ya, ketikan tangan misalnya, langkah kaki, kemaluan berzina atau tidak, ya, ya, ini semua adalah amal tubuh, menyentuh atau tidak, ya, ini amal tubuh, ini tercatat di catatan amal. Kemudian juga di antaranya amal lisan, omongan itu juga tercatat dan dianggap amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak orang melalaikan hal ini, mereka menyangka yang diperhatikan oleh Allah cumalah perbuatan badan. Tidak, omongan juga itu amalan. Bahkan Allah turunkan ayat khusus, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali ada malaikat raqib dan atid mencatat. Berarti apa yang kita ucapkan juga apa? Amalan. Kemudian di antaranya amalan hati. Seorang berfikir untuk kebaikan maka tercatat sebagai amalan. Seorang berniat baik, ya, entah dia bisa kerjakan atau tidak, catat sebagai amalan. Seorang hasad, seorang dengki, seorang riya juga dicatat sebagai amalan apa? Amalan hati. Maka seorang waspada. Yang dia dapatkan dalam catatan amalnya nanti bukan cuma amal perbuatan badan saja. Bukan cuma lirikan mata saja. Tapi semua yang dia ucapkan akan tercatat. Semua yang terbetik dalam hatinya, yang menjadi azam tekadnya, ya. Apakah keikhlasan, apakah kejujuran, apakah kemunafikan, apakah riya, sombong, semuanya akan dia dapatkan. Dan saya khawatir amal lisannya lebih banyak daripada gerakan tubuhnya. Dan saya khawatir bisa jadi isi hatinya lebih banyak daripada bahasa lisannya, ya. Oleh karena seorang berhati-hati dalam berbuat, seorang berhati-hati dalam berbicara, dan seorang berhati dalam berniat. Jangan niat sembarangan. Kalau dia merasa hatinya ternyata ada hasad, dia berusaha lawan. Kalau dia tahu hatinya lagi riya, dia berusaha apa? Lawan. Karena itu semua akan hadir di catatan amal dia pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Dia akan disiksa, diazab berdasarkan catatan amal. Allah tidak tambah, Allah tidak kurangi. Makanya saya katakan Allah detail. Kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Setelah Allah menyebutkan kaum muslimin, Allah menyebutkan kaum kafirin, Allah menyebutkan kaum muslimin, Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing punya derajat sesuai yang mereka kerjakan. Artinya apa? Penghuni surga bertingkat-tingkat, penghuni neraka juga bertingkat-tingkat, tidak disamakan sebagaimana tadi saya sebutkan. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Ini juga dalil di antaranya bahwasanya kalau satu kata datang dalam bentuk nakirah dalam konteks penafian maka memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan Allah tidak menzalimi seorang pun, seluruhnya tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang diazab, maka memang dia pantas mendapatkan azab tersebut. Bagaimana tidak? Allah telah larang dia. Allah kirim seorang rasul. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah jelaskan kepada dia. Allah munculkan para dai untuk mengingatkannya. Allah pasang dalam hatinya sinyal untuk mengingkari hal tersebut, tapi semua dia langgar, dia ikut hawa nafsunya. Dia tidak peduli. Allah sudah ingatkan kau akan masuk neraka jahanam dan dia tidak peduli. Maka jika Allah azab dia, Allah tidak zalim sama sekali. Allah tidak zalim sama sekali. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak zalim sama sekali. Makanya seperti dalam hadis Sahibul Bitaqah, hadis yang masyhur, tatkala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati alal khalaiq, dipanggillah salah seorang dari umatku, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadirkan di hadapan khalayak umum, disebutkan wahai fulan, dipanggil namanya, maka dia pun hadir. Allah sidang dia di hadapan khalayak. Fayunsyaru lahu 99 sijillan, kullu sijillin maddul basar. Lantas dibuka catatan amalnya 99 gulungan. Setiap gulungan dibongkar, dipaparkan sejauh mata memandang, isinya maksiat yang dia lakukan. Maka
Allah bertanya kepada dia, "Hal zalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikat-malaikatku yang bertugas catat menzalimimu? Coba kau cek, mungkin ada dosa yang salah catat. Kau ngelihat cuma 1 jam film enggak benar, malaikat tulis 1,5 jam. Kau nonton bioskop cuma 2 jam, malaikat tulis 4 jam, malaikat mungkin salah catat. Ya. Kau goda istri orang 5 menit, malaikat catat 10 menit. Kau goda perempuan si fulanah, malaikat tulis 3 perempuan. Apakah malaikat ada salah catat? Kau korupsi 500 juta, malaikat catat 600 juta. Kata dia, tidak ada yang salah catat, semuanya benar. Jadi Allah tidak menzalimi apa? Siapapun. Semua tertera sesuai dengan apa yang dilakukan selama di dunia. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah permusuhan iblis terhadap Adam alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yakini, kalau Allah mau berbuat zalim, Allah mampu. Enggak usah Allah, kita manusia berbuat zalim bisa atau tidak? Bisa, tapi Allah tidak mungkin berbuat zalim karena Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat apa? Zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tapi kalau Allah mau berbuat zalim, Allah mampu atau tidak? Mampu, tapi itu tidak pantas dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Berbeda dengan akidah Asy'ariyah, tapi ini perlu dibahas pada tauhid asma wa sifat. Tapi intinya demikian. Inilah yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya, berarti Allah sebenarnya mampu, tapi Allah mengharamkan. Sebagaimana Allah mewajibkan suatu perkara yang tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk karunia kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya Allah berkata dalam hadis, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya, "Atadri haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan tahukah engkau hak hamba terhadap Allah? Yaitu hak hamba terhadap Allah itu Allah wajibkan dirinya, ya, alla yu'adziba man la yusyrik billahi syai'a. Allah tidak akan mengazab seorang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Yaitu Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Terkadang Allah mewajibkan dirinya, terkadang Allah mengharamkan sesuatu yang Allah mampu melakukannya tapi Allah haramkan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Allah berbicara tentang permusuhan yang lama antara nenek moyang kita dengan nenek moyang setan, ya. Iblis dan Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan tatkala kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam," maka mereka sujud kecuali iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis adalah dari golongan jin dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Dia mendurhakai perintah Tuhannya. Baik. Jadi perintah untuk sujud kepada Adam sudah Allah kabarkan kepada malaikat dan iblis sebelum Allah ciptakan Adam. Allah sebelum ciptakan Adam, Allah sudah ingatkan nanti kalau dia sudah diciptakan, sujud sama dia. Begitu Adam sudah diciptakan, Allah suruh sujud lagi, penekanan 2 kali. Seperti dalam surat Al-Hijr kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'im masnun, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kata Allah, tatkala Allah berkata kepada para malaikat, ya sungguhnya aku akan menciptakan manusia, ya, dari tanah, ya. Kemudian kata Allah, fa idza sawaituhu, kalau saya sudah sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh kepadanya, faqa'u lahu sajidin, maka hendaknya kalian sujud kepada Adam. Jadi sebelum Allah ciptakan, Allah sudah kabarkan. Jadi berita tentang akan diciptakannya Adam sudah heboh. Malaikat tahu, iblis juga apa? Tahu. Dan Allah sudah ingatkan nanti kalau saya ciptakan Adam, kalian harus sujud.
Ketika Allah menciptakan Adam, Allah juga nyuruh malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Tatkala kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah iblis dari golongan jin atau iblis dari golongan malaikat? Kenapa? Karena konteks kalimatnya bisa dipahami iblis dari golongan malaikat. Kalau saya berkata kepada kalian, semua santri hadir kecuali Zaid. Semua santri hadir kecuali Zaid. Berarti Zaid termasuk santri bukan? Termasuk santri. Itu namanya al-istitsna al-muttasil. Ya. Hukum asalnya demikian. Pengecualian menunjukkan yang dikecualikan bagian daripada bagian sebelumnya. Makanya tatkala Allah berkata, maka malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Sebagian ulama memahami bahwasanya iblis dari malaikat. Tapi ternyata dalam bahasa Arab bisa jadi yang dikecualikan bukan bagian daripada rombongan. Contoh, saya mengatakan semua mahasiswa hadir di kelas kecuali Pak dosen. Ini juga boleh dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia juga boleh. Apakah Pak dosen termasuk mahasiswa? Bukan. Paham? Saya mengatakan semua mahasiswa hadir kecuali Pak dosen. Pendapat kedua mengatakan iblis bukan dari golongan malaikat. Istisna di sini namanya istisna munqati', terputus. Yang dikecualikan bukan bagian daripada rombongan. Sehingga mereka mengatakan seluruh malaikat sujud kecuali iblis, iblis bukan daripada malaikat. Pendapat sebagian ulama seluruh malaikat sujud kecuali iblis, berarti iblis termasuk daripada malaikat. Pendapat mana yang lebih kuat? Dua-duanya ada salafnya. Dua-duanya ada salafnya. Ya. Oleh karena datang dalam sebagian riwayat, mereka mengatakan iblis dulu malaikat dari kabilah namanya kabilah jin. Kemudian dia akhirnya membangkang. Namun yang lebih benar, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat, tapi iblis dari golongan apa? Jin. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni, dia termasuk dari golongan apa? Jin. Fa fasaqa an amri rabbih, maka dia pun membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun membangkang, berarti sebelumnya dia tidak membangkang. Oleh karenanya hampir seluruh ulama sepakat, apakah mereka berpendapat iblis dari golongan malaikat ataukah iblis dari golongan jin? Mereka sepakat iblis dulu adalah makhluk yang soleh. Makhluk yang soleh. Rajin beribadah, berilmu. Saking rajin beribadah, saking banyak ilmunya, dia digolongkan seakan-akan bersama malaikat. Bahkan para ulama yang berpendapat iblis bukan dari golongan malaikat, tapi iblis dari golongan jin, mereka juga mengatakan iblis dulu adalah makhluk yang apa? Soleh. Saking solehnya, dia dirombongkan, digabungkan dalam rombongan para malaikat. Kapan dia mulai membangkang? Setelah itu, fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia membangkang tatkala disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Berarti sebelumnya dia tidak membangkang. Sebelumnya dia tidak membangkang. Di antara dalil bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat, kita lihat dari sumber penciptaan. Iblis diciptakan dari api, jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa al-jan min marijim min nar. Adapun jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari tanah sebagaimana dijelaskan kepada kalian. Tatkala unsur penciptaannya berbeda, ini menunjukkan iblis bukan dari golongan apa? Malaikat, tapi dari jin. Kemudian di antara dalil yang kedua, bahwasanya malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah dan selalu mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat tidak pernah bermaksiat, malaikat tidak pernah membangkang. Adapun jin buktinya bisa apa? Membangkang. Berarti dalil bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat. Tetapi semua ulama sepakat iblis dulu adalah hamba Allah yang soleh. Lantas kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia sombong, karena dia angkuh, karena dia hasad. Oleh karena dikatakan awwalu ma'siyatin usiya bihallah fis sama al-hasad. Maksiat yang pertama kali yang terjadi di langit
adalah hasad. Hasadnya siapa? Hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Kenapa selama ini iblis diakui oleh malaikat? Seorang makhluk yang berilmu, rajin ibadah. Tiba-tiba datang pendatang baru yang ternyata Allah muliakan, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, dan Allah suruh malaikat dan jin sujud kepadanya, dan Allah mengajarkan kepadanya ilmu yang malaikat dan jin tidak tahu. Tiba-tiba Allah muliakan pendatang baru tersebut. Iblis tidak bisa terima pendatang baru tersebut. Tatkala disuruh sujud, maka dia membangkang. Dia mengatakan, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Subhanallah, malaikat saja yang sumber penciptaannya lebih afdal daripada iblis, dia tidak sombong. Mereka tidak sombong. Mana lebih utama? Tanah atau cahaya? Api atau cahaya? Cahaya. Cahaya menunjukkan keindahan, cahaya menunjukkan ya anugerah dan yang lainnya. Adapun api sifatnya membakar dan yang lainnya merusak ya. Malaikat lebih afdal daripada jin, dan malaikat tetap sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Kenapa ikhwan Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini tentang iblis yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam karena sombong dengan asal penciptaannya ya. Dikaitkan, kata sebagian ulama, dikaitkan dengan surat Al-Kahfi ayat 28 yang sebelumnya. Surat Al-Kahfi ayat 28 di mana Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari, dan mereka ikhlas, dan jangan kau lewatkan pandanganmu meninggalkan mereka menuju kepada perhiasan dunia. Kita sudah jelaskan ayat ini, bosnya orang-orang musyrikin yang kaya raya, mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, tinggalkanlah orang-orang apa? Miskin tersebut." Kenapa? Kami orang kaya. Ya, kami orang kaya lebih baik daripada orang miskin. Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah metode iblis. Tatkala mengukur keterbaikan dengan perkara duniawi. Padahal Allah menjadikan barometer kebaikan adalah dengan apa? Dengan amal soleh. Iblis, dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam, dia bukan tinjau dari amal dia. Dia tidak mengatakan saya lebih banyak rajin ibadah, tidak. Tapi dia menjadikan landasan mengatakan dia lebih baik daripada Adam adalah dengan perkara duniawi. Atau perkara materi, yaitu saya sumbernya dari apa? Api. Adapun Adam dari apa? Tanah. Tentunya bantahan terhadap iblis banyak ya. Sudah pernah saya sebutkan dalam penjelasan kisah Nabi Adam. Namun di antaranya kita katakan siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah. Ya. Api banyak bikin kebakaran, api tidak bisa diatur. Adapun tanah sumber kebaikan, pohon tumbuh dari tanah, manusia tinggal di tanah, sungai adanya di tanah, lautan adanya di tanah, kehidupan di tanah. Siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Itu kan otak ente iblis ya. Jadi ente sudah mengkiaskan dan kiasnya salah. Sisi bantahannya banyak ya. Ya kita perlu bela nenek moyang kita ya. Taib. Jadi Allah menyebutkan tentang iblis yang merasa dirinya lebih hebat gara-gara dia terbuat dari api untuk mengingatkan kepada orang musyrikin yang merasa mereka lebih hebat dari kaum muslimin gara-gara punya harta yang banyak. Itu metode iblis. Itu metode iblis ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana iblis kana minal jinni, maka dia membangkang karena dia hasad kepada Nabi Adam alaihissalam ya, fa fasaqa an amri rabbih, maka dia pun membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada suatu hal yang aneh. Sebagian orang-orang sufi di antaranya Al-Hallaj yang punya akidah wahdatul wujud ya. Yang kalau antum baca biografinya lucu ya, dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Al-Hallaj ini ngaku sebagai Tuhan. Dia bisa membuat apa saja. Bahkan terkadang di musim kemarau dia bisa mendatangkan buah-buah yang tidak muncul kecuali di musim dingin. Maka murid-muridnya semua heran, "Ya Tuhan, lihat kalian ingin buah-buah dari musim dingin, dia datangkan buah dan anak buahnya pun makan." Tentunya dia dibantu oleh jin ya.
Tapi intinya dia hebat. Terkadang dia datang kepada sebagian orang, dia bilang, apa yang kau inginkan? Aku akan kabulkan permintaan. Ya. Datanglah dia kepada seorang ulama. Dia mengatakan, wahai si fulan, apa yang kau inginkan? Akan aku kabulkan. Kata ulama ini, saya sudah tua, saya ingin muda kembali. Kata Hallaj, yang aku Tuhan, kalau itu tidak bisa. Satu hari, dia datangkan buah dari surga. Kata dia, ini buah dari surga. Cering, dia berikan kepada anak buahnya. Kepada murid-muridnya. Murid-muridnya lihat kok ada ulatnya. Kata dia, ya guru kami, kenapa buah dari surga ada ulatnya? Itu karena proses kargo yang tidak beres. Ya. Maksudnya proses pengiriman yang bermasalah. Ya. Jadi dia ini mengatakan bahwasanya iblis tidak mau sujud kepada Adam, menunjukkan iblis bertauhid. Karena sujud kepada selain Allah adalah syirik. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia bertauhid. Bahkan dia rela dilaknat oleh Allah demi mempertahankan tauhidnya. Ini perkataan siapa? Al-Hallaj. Demikian juga perkataan dari Abdul Karim Al-Jili. Al-Jailani ini bukan Abdul Qadir Jailani, namanya Abdul Karim Al-Jili. Abdul Karim Al-Jili seorang tokoh sufi juga yang sempat dibuat risalah doktorah tentang pemahaman-pemahamannya. Abdul Karim Al-Jili. Dia mengatakan orang ahli tauhid dua. Yang ahli tauhid di langit, di bumi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli tauhid di langit adalah siapa? Iblis. Dia bertauhid, tidak mau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang terpengaruh adalah Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Saya bacakan, saya nukil langsung dari PDF-nya Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, dia mengatakan, "Faman arafa Allah Ta'ala arafa annahu yaf'alu ma yasha' wa la yubali." Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia tahu Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dan Allah tidak peduli. Artinya Allah melakukan apa saja tidak masalah bagi Allah. Ini pemikiran Al-Ghazali. Allah melakukan apa saja Allah tidak peduli. Wa yahkumu ma yurid wa la yakhaf, dan Allah berhukum dengan apa yang dia kehendaki dan dia tidak takut. Kemudian dia berkata, di antara bukti Allah melakukan apa yang Allah kehendaki tanpa Allah pedulikan, qarrabal malaikata min ghairi wasilatin sabiqatin. Allah mendekatkan para malaikat kepada Allah tanpa ada wasilah, tanpa ada ibadah yang sebelumnya. Dan ini tidak benar. Kemudian beliau berkata lagi, ya, semoga Allah mengampuni beliau, wa ab'ada iblisa min ghairi jarimatin sabiqatin, dan Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya padahal tidak ada dosa sebelumnya. Padahal tidak ada dosa apa? Sebelumnya. Ini dibantah oleh banyak ulama pernyataan ini. Ya, karena iblis berdosa, gimana tidak berdosa? Disuruh oleh Allah tidak mau nurut. Dan malaikat didekatkan oleh Allah karena malaikat ahli ibadah. Ya. Malaikat rajin beribadah, malaikat la yafturun, la yas'amun. Kalau malaikat sudah beribadah tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Iblis melakukan dosa, disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau apa? Sujud. Ya. Maka ini salah satu kesalahan dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang kitab Ihya Ulumuddin. Sebagian ulama mengagungkan kitab ini karena berisi tentang akhlak dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bakar kitab ini karena isinya banyak kerusakan, di antaranya akidah-akidah yang menyimpang, salah satunya adalah ini. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil pendapat tengah bahwasanya buku Ihya Ulumuddin ada kebaikannya, ada kerusakannya. Bagi orang yang berilmu dia bisa mengambil kebaikan daripada keburukan. Tapi kalau orang awam hati-hati. Ya, orang apa? Hati-hati karena dalam beberapa pernyataan beliau dalam kitab ini bermasalah dalam masalah akidah. Bahkan dalam kitab tersebut banyak hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis palsu. Azan enggak? Azan belum? Satu menit lagi. 60, 59, 58. Jadi yang benar ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, ada yang mengatakan bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyat, sujud penghormatan.
Seandainya malaikat sujud kepada Adam tanpa perintah Allah, maka itu maksiat. Atau kita katakan seandainya malaikat sujud kepada Adam tanpa perintah Allah, maka itu adalah kesyirikan. Tetapi tatkala Allah yang perintahkan, maka itu ibadah. Karena semua perintah Allah adalah apa? Ibadah. Sederhana. Kita disuruh cium Hajar Aswad. Seandainya tidak ada perintah, kemudian kita cium Hajar Aswad, syirik atau bukan? Syirik. Tetapi tatkala Allah, Nabi yang menyuruh mencium Hajar Aswad, maka tidak syirik karena Nabi yang suruh. Dan kita meyakini ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama kalau seorang minum air Zam-Zam tahu-tahu meyakini Zam-Zam ini bisa gini, bisa gitu, enggak boleh, ini syirik. Tapi Nabi yang suruh minum air Zam-Zam dan Nabi sebutkan bahwasanya air Zam-Zam faedahnya begini-begini, maka itu adalah ibadah, ya. Jangan sampai seperti orang-orang sufi tadi, Abdul Karim Al-Jili, Al-Hallaj, ya. Bahwasanya iblis adalah ahli tauhid. Rela dilaknat oleh Allah demi mempertahankan apa? Tauhid. Sama kata sebagian mereka juga, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, karena dia meyakini Allah bersatu dengan dirinya dan dia ahli tauhid meskipun rela ditenggelamkan. Dia tidak mau bergeser dari perkataan dia karena dia ahli apa? Ahli tauhid. Baik, demikian saja diazankan, nanti kita lanjutkan habis azan insyaallah taala habis salat. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Yang benar bahwasanya iblis berasal dari golongan jin. Hanya saja dia hasad kepada Adam, ya, karena Adam pendatang baru, kemudian tiba-tiba diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Yang kedua, Adam diajari ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat. Yang ketiga, Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Ini menjadikan iblis hasad kepada Adam, akhirnya dia tidak mau dan membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha menjauhkan dirinya dari penyakit hasad. Ya, karena itu adalah akhlak iblis. Demikian juga akhlaknya orang-orang Yahudi, akhlak yang buruk dan tercela, ya. Kemudian kata Allah, fa fasaqa an amri rabbih. Iblis fasik, yaitu keluar dari perintah Allah, dan kita tahu kefasikan ada dua. Ada kefasikan akbar yang itu merupakan kekufuran sebagaimana dalam ayat ini, ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan fa fasaqa an amri rabbih, iblis pun fasik kepada perintah Allah, maksudnya kefasikan akbar, ya. Dan terkadang fasik maknanya bukan fasik akbar tapi fasik asghar, fiskun asghar, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, ya. Bukan kekufuran tapi apa? Kefasikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang sikap iblis kepada Adam, kata Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selain aku, ya? Wa hum lakum adu, padahal iblis dan keturunannya adalah musuh bagi kalian. Seakan-akan tidak ada musuh kecuali bagi kalian. Wa hum lakum adu. Artinya mereka itu iblis dan keturunannya musuhnya cuma kalian, ya. Hidup di atas muka bumi tugasnya memusuhi kalian. Iblis tidak bikin masalah sama malaikat, ya. Iblis tidak cari masalah sama apa? Malaikat. Iblis tidak cari masalah sama sapi dan kambing, tidak, ya. Yang cari masalah dia kepada siapa? Manusia, kepada Adam dan keturunannya. Kalau kalian tahu bahwasanya iblis dan keturunannya adalah musuh khusus buat kalian, maka kenapa kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali kalian, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai sembahan-sembahan kalian? Bi'sa lidh-dhalimina badala, maka sungguh buruklah iblis dijadikan pengganti bagi Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim harusnya menyembah Allah, mereka menjadikan iblis sebagai pengganti Allah untuk disembah. Ayat ini dalil bahwasanya iblis memiliki keturunan, karena kata Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya? Berarti iblis punya keturunan, ya. Dan
Ini juga diisyaratkan ya, bahwasanya iblis bisa beranak pinak seperti tatkala Allah menyebutkan tentang bidadari di surga, ya, kata Allah lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya bidadari tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin, ya. Berarti iblis bisa beranak pinak. Adapun bagaimana kawinnya bukan urusan kita, ya. Terus bagaimana melahirkannya, kandungannya berapa bulan, enggak usah kepo, ya, enggak usah kepo, ya. Ya udah biar yang penting dia punya apa? Keturunan. Ya, iblis punya keturunan, manusia punya keturunan. Sebagian ulama mengatakan iblis adalah jin pertama, sebagaimana Adam adalah manusia pertama. Sebagian ulama mengatakan iblis adalah jin pertama, sebagaimana Adam adalah manusia pertama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Iblis bukan jin pertama. Telah muncul jin-jin sebelumnya, tapi mereka mati. Yang dibiarkan hidup melulu hanyalah siapa? Iblis. Karena iblis adalah salah satunya jin yang ditangguhkan hidupnya sampai hari kiamat. Makanya iblis berkata, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Ini dalil bahwasanya iblis harusnya punya umur dan dia akan mati. Tetapi dia minta untuk ditangguhkan. Oleh karenanya keturunannya berupa jin-jin, maka mereka tidak panjang umur seperti iblis. Mereka juga hidup dan mereka juga apa? Mati, ya. Taib. Insyaallah kita lanjutkan lagi 2 pekan ke depan insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bolehkah menitip doa kepada seorang yang sedang berumrah atau haji? Karena hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ini di antara tawassul yang syar'i. Tawassul ada 3 yang disyariatkan. Pertama, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama Allah yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, ya. Seperti bertawassul dengan Rabb. Rabbana atina, kita mengatakan Rabbana seperti kita ingin rezeki, kita bilang ya Razzaq urzuqna, wahai pemberi rezeki, ya. Beri rezeki pada kami. Rabbi ghfirli, ampunilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini contoh doa bertawasul dengan nama-nama Allah, ya. Contoh doa bertawasul dengan yang kedua adalah tawasul dengan amal soleh kita, sebagaimana dilakukan oleh kisah 3 orang yang masuk dalam goa. Satunya berdoa, ya Rabbku, dulu saya berbakti kepada orang tuaku, maka bukalah pintu goa. Yang satunya berkata, ya Allah, dulu saya dirayu untuk saya ingin berzina, tapi saya tinggalkan perzinahan tersebut karena Engkau ya Allah bukalah pintu goa. Yang satunya, ya Allah, dulu ada satu pekerja, kemudian dia tidak mengambil gajinya, kemudian saya olah gajinya sampai hasilnya banyak, kemudian saya berikan gaji tersebut, setelah saya olah menjadi banyak, saya investasikan, saya kembangkan, saya berikan kepada orang tersebut. Kalau itu saya lakukan karena Allah, bukalah pintu goa, ya. Ini dalil bahwasanya bertawasul dengan amal saleh. Kemudian yang berikutnya bertawasul dengan doa orang-orang saleh atau doa orang-orang yang beriman, maka ini diperbolehkan juga, ya. Betapa sering, ya, para sahabat minta didoakan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa kita menitip doa kepada seorang yang hendak berhaji atau berumrah dengan mengingat dia akan berada di tanah suci, ya, terutama di waktu-waktu yang suci 10 hari pertama Dzulhijjah, kita boleh minta doa agar mereka mendoakan kita di tanah suci. Tapi saya rasa doa yang terbaik adalah doa dari diri sendiri. Jadi kita berdoa dan jika kita kuatkan dengan seorang agar mendoakan kita. Tentunya kita meminta kepada orang yang tulus bisa mendoakan kita, karena betapa sering kita minta doa sama orang lain ternyata dicuekin, ya. Tidak didoain. Bolehkah mengqadha puasa Ramadan di hari yang dilarang puasa? Semuanya boleh. Hari Jumat, Sabtu, Minggu boleh mengqadha puasa Ramadan. Puasa Ramadan diqadha kapan saja. Kecuali Idul Fitri, jangan mengqadha, Idul Adha.
Berapa yang lalu ada teman saya berkata, perlu kita bersyahadat karena tidak ada Islam keturunan dengan dalil bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim seorang kafir, sedangkan Nabi Ibrahim Islam. Bagaimana menjawab syubhat ini? Lo bapakmu kafir atau Islam? Bapaknya Ibrahim apa? Kafir ya, anaknya belum tentu Muslim. Kalau bapak kita orang Islam, asalnya kita orang Islam. Terlebih lagi datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam. Fa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, kedua orang tualah yang menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Berarti hukum asal seorang anak dalam kondisi apa? Islam. Islam. Apalagi dia sudah melaksanakan kegiatan Islami yang tidak ada dalam agama lain. Contohnya dia salat. Ya sudah, dia muslim, tidak usah disuruh apa? Syahadah. Ini yang suruh ulang syahadah kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan. Ini orang kita sudah salat, kita sudah sunat lagi, sudah puasa, sudah kawin lagi, sudah macam-macam, sudah poligami lagi. Masih disuruh syahadat ulang. Ini kurang kerjaan ya. Bolehkah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dengan dicicil? Boleh, enggak ada masalahnya. Sebagian nanti lanjutkan lagi, sebagian nanti lanjutkan sebagian, enggak ada masalah. Saya pernah mendengar Nabi Khadir belum meninggal, masih hidup sampai sekarang. Bagaimana pendapat Ustaz? Insyaallah nanti kita jelaskan ya. Masih panjang surat Al-Kahfi ya. Nanti ada kisah Nabi apa? Khadir. Tapi kalau antum terburu-buru ingin tahu jawabannya, masuk aja ke YouTube, tulis kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, ada ceramah saya tentang hal tersebut. Situ ada jawabannya. Berapa persenkah kita bersedekah kepada orang fakir dari gaji bulanan kita? Ya, semudahnya yang bisa kita berikan. Mau 100% kalau bisa 100%. Kalau habis 100% terus nangis ya jangan. Yang sebisanya kebutuhan kita tercukupi, anak istri kita, sisanya mau sedekah terserah. Ustaz, bolehkah memberi nama anak dengan Kahfi? Kahf itu dalam bahasa Arab artinya goa. Paham? Artinya apa? Goa. Jadi kita nama goa. Goa apa atau gue ya. Jadi enggak tepat lah. Kalau ini di Indonesia mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau anak ini kemudian umroh, kemudian petugas orang Arab Kahf goa ya lucu aja ya. Lucu aja. Ya. Jadi enggak pas lah kalau dijadikan nama apa? Nama anak ya. Enggak pas. Saudara saya suka sekali mendengarkan musik. Apakah itu sebab saya sulit menghafal Al-Quran? Karena sering mendengarnya musik yang saudara saya mainkan. Ya antum jangan dengar musik ya. Kalau saudara antum mainkan, antum menjauh. Jangan apa? Dengar musik. Kalau enggak, belikan dia headset, suruh dengar sendiri ya. Ada dengar, saya terganggu, enggak bisa dengar sendiri. Kita mengurangi kemungkaran. Salat dengan jumlah 2 rakaat apakah ditutup dengan doa duduk tawarruk atau duduk iftirash? Yang benar dengan duduk iftirash. Pendapat mazhab Hambali. Ya, ini masalah khilaf saya sebutkan dalam bekal salat. Silakan download bekal Islam ya. Silakan download bekal Islam gratis ya. Bukunya ada nanti tapi bayar kalau bukunya. Kalau apa namanya? Kalau aplikasi bagi yang tidak punya duit gratis ya. Ini apakah salat syuruk termasuk salat duha? Salat syuruk dalam istilah para ulama itu salat yang dikerjakan di awal duha. Di awal apa? Duha ya. Jadi dia bagian daripada salat duha ya. Tetapi ini pun dibangun di atas apakah hadisnya dhaif atau hadisnya sahih. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hadis berkaitan dengan salat syuruk yang dapat pahala seperti umrah atau seperti haji. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan. Di antaranya yang menghasankan adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Cuma bedanya salat syuruk itu dikerjakan di masjid bagi seorang lelaki yang setelah salat dia duduk sampai waktu syuruk yaitu waktu duha. Waktu syuruk maksudnya waktu duha.
awal waktu duha. Kemudian dia salat, maka disebut dengan salat syuruk. Adapun salat duha dikerjakan di masjid boleh, di rumah juga apa? Boleh. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Saya punya teman. Teman saya punya teman lagi. Nah, teman saya ini membukakan pintu rezeki untuk temannya itu Ustaz, dengan membantunya untuk bisa bekerja di tempat teman saya bekerja. Apakah teman saya ini termasuk melakukan amal jariah karena temannya teman saya itu bisa menikah dengan sebab bekerja di perusahaan tersebut Ustaz? Jazakallahu khair ya. Iya. Temannya antum itu telah berbuat baik kepada teman-temannya antum ya. Kalau dia niatkan karena Allah, teman antum itu kalau niatnya karena Allah membantu teman-temannya antum ya, maka insya Allah pahalanya mengalir selama dia bekerja di temannya antum ya. Jadi seorang kalau punya perusahaan yang memiliki pekerja yang banyak, kalau diniatkan karena Allah dia dapat pahala. Bayangkan seorang punya perusahaan, pekerjanya 10.000 orang. Dengan 10.000 orang itu semuanya menafkahi anak istrinya. Dia bos. Kalau dia niatkan berusaha kerja serius agar bisa membantu mereka, maka dia dapat pahala. Karena dia telah membuka lapangan kerja bagi 10.000 pekerja tersebut ya. Ustaz, saya sudah lama tidak sholat. Namun setelah mengenal wanita yang sepertinya baik, saya jadi ingin menikah. Lalu juga ingin sholat. Jadi belum sholat sampai sekarang. Saya khawatir keinginan saya sholat ini karena wanita. Saya khawatir niat saya ingin sholat didasarkan keinginan menikah dengan wanita. Saya khawatir berbuat syirik. Sampai hari ini saya tidak sholat. Tolong penjelasannya. Tidak apa-apa sholat aja. Mau karena wanita, mau karena apa, sholat saja. Masalah niat perbaiki. Yang penting kamu sholat dulu ya. Yang penting kamu sholat dulu. Sambil perbaiki niat bahwa saya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang tadi sholat Isya tidak sama kita. Jadi sholat ya, sholat sambil perbaiki apa? Niat. Jangan ikuti bisikan setan. Ah, kamu sholat karena riya. Enggak, sholat aja enggak. Karena sholat itu wajib. Mau riya enggak riya wajib apa? Sholat. Mau riya enggak riya wajib apa? Sholat. Sambil perbaiki niat. Ustaz mau tanya kapan kajian tematik lagi? Mau 2 minggu lagi? 2 minggu lagi nanti kita tematik ya. Kita tunda dulu surat Al-Kahfi. Temanya surat Al-Kahfi jilid ke-9. InsyaAllah nanti kita cari tema yang menarik 2 minggu lagi insyaAllah ta'ala. Ustaz baca surat Al-Kahfi 2 kali, malam Jumat dan siang hari. Ya terserah saja. Ya. Tapi yang disunahkan sekali sudah apa? Cukup. Ya. Malam atau apa? Siang. Kalau ingin baca lagi enggak ada masalah. Ustaz, apakah berpindah posisi untuk mengerjakan solat sunnah rawatib termasuk sunnah? Hadis ini ya saya bahas di bekal solat ada, lihat di tentang tanya jawab. Intinya, saya ingin carikan dulu sebentar. Saya aja cari susah ya. Intinya, tidak boleh seorang menggabungkan antara solat fardu dengan solat sunnah langsung. Dia harus memisahkan antara solat fardu dengan solat sunnah. Cara memisahkan antara solat fardu dengan solat sunnah ada 2 metode. Pertama, dia pindah tempat, ya. Yang kedua, dia berbicara, ya, atau dia berzikir, maka sudah cukup.
Jadi seorang tidak mesti pindah tempat, maju, mundur kalau seandainya setelah salat dia berzikir. Zikir yang dia ucapkan itu sudah cukup memisahkan antara salat fardu dengan apa? Salat sunnah. Tapi kalau dia mau pindah ya, maju sedikit, mundur sedikit, kanan sedikit, kiri sedikit juga tidak mengapa. Dua-duanya boleh caranya. Ya, tetapi jangan mengganggu orang lain ya. Jangan ada orang duduk berdiri. Jangan. Kalau dia mengerti untuk pindah, kita pindah. Kalau dia tidak mau pindah ya sudah, kita tinggal maju dikit atau mundur sedikit atau kita tidak usah pindah sama sekali tidak mengapa. Karena antara salat fardhu dengan salat sunnah sudah terpisahkan dengan apa? Dengan zikir. Sebentar. Nah ini, lihat di bekal Islam, coba ada yang sudah download belum? Yang belum download angkat tangan. Yang belum download angkat tangan. Download sekarang, saya tunggu. Cepat ya. Yang sudah download angkat tangan. Buka sekarang bekal Islam. Buka bekal Islam, sudah. Buka tanya jawab. Tanya jawab. Sudah pencet belum? Bekal Islam, bekal solat. Bekal Islam buka, masuk ke bekal solat. Sudah? Sudah belum? Hah? Sudah. Buka tanya jawab. Pencet tanya jawab. Tanya jawab, pilih tata cara solat. Tata cara solat, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketujuh. Haruskah berpindah posisi jika ingin solat sunnah setelah solat fardu? Jawabannya, ya, disunahkan bagi orang yang selesai melaksanakan solat fardu dan ingin melaksanakan solat sunnah untuk memberi jeda atau pemisah antara solat fardunya dengan solat sunnahnya. Dan pemisah itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan pembicaraan. Di antaranya seperti berzikir dengan zikir setelah solat fardu, atau yang kedua berpindah tempat. Seperti ke posisi yang lain di masjid, atau yang terbaik adalah pulang ke rumahnya. Itu lebih afdal. Hadis ini berdasarkan hadis pertama dari As-Sa'ib bin Yazid ya. Beliau berkata ya, sholaitu ma'ahu al-jum'ah fil maqsurah, yaitu aku salat bersama Muawiyah di satu tempat tertentu. Falamma sallama al-imam qumtu fi maqami fa shallaitu. Tatkala imam salam, aku langsung berdiri salat. Falamma dakhala arsala ilayya, kemudian dia pun mengirim orang kepadaku untuk menasihati aku dan dia berkata la ta'ud lima fa'alta, jangan kau ulangi lagi. Jangan setelah salat fardu langsung apa? Salat sunnah. Idza shallaital jum'ah, kalau kau salat Jumat, fala tasilha bi salatin, jangan kau sambung dengan salat yang lain hatta takallam atau takhruj, sampai kau bicara atau apa kau keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu amarna bidzalik, Rasulullah sallallahu memerintahkan kami untuk melakukan demikian. Allatu salatun bi salatin hatta natakallam aw nakhruj, Nabi melarang jangan kita menyambung salat dengan salat yang satunya, salat fardu dengan salat sunnah, sampai kami berbicara atau kami apa keluar. Maka kalau seorang sudah berzikir sudah cukup. Tidak usah dia maju mundur atau dia pindah tempat atau dia habis salat dia keluar untuk cari tempat yang lain, tidak jadi masalah. Dan ini berlaku untuk salat Jumat dan yang lainnya. Adapun hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya, ayajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar an yaminihi aw an shimalihi fi salati ya'ni nafilah. Apa kalian tidak mampu jika kalian sudah salat fardu untuk salat sunnah maju sedikit atau mundur sedikit atau ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit untuk salat sunnah? Maka hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Bukhari menyatakan hadis ini apa? Dhaif. Ya. Taruhlah hadis ini sahih, maka kita bilang cara untuk memisahkan salat fardu dengan salat sunnah bisa dengan dua cara. Pertama dengan apa? Berbicara. Di antaranya dengan berzikir. Yang kedua dengan pindah apa? Pindah tempat. Jadi tidak harus kita pindah tempat. Ini lagi ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana menamakan anak dengan Kahfi? Kahfi nanti yang namakan Al-Baqarah ya. Namakan Al-Fil, nama-nama surat. Demikian saja kajian kita, insyaallah 2 pekan lagi kita lanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.